Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan materi kita pada mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Sebelum kita sampaikan materi, mari kita mulai perkuliahan kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, untuk hari ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian atau sistematika penulisan untuk masing-masing judul bab. Dan juga nanti kita akan bahas mengenai daftar terjemah serta daftar lampiran. Apa-apa saja yang ada di lampiran tersebut. Baik, untuk pertama kita bahas dulu untuk judul babnya. Jadi untuk bab pada masing-masing skripsi itu jumlahnya ada 5 bab. Pertama, pendahuluan, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 itu ada metode penelitian, bab 4 itu laporan hasil penelitian, dan bab 5 itu penutup. Nah, tetapi di sini sedikit berbeda antara penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Jadi untuk biasanya untuk penelitian pustaka itu bab 3 metode penelitian itu digabung, diletakkan pada bab 1. Jadi untuk bab 2-nya itu biasanya biografi penulis. Lalu untuk bab 3-nya itu teori yang mendukung penelitian yang kawan-kawan lakukan. Jadi kita sesuaikan nanti untuk masing-masing bab itu apakah nanti kawan-kawan menggunakan penelitian pustaka atau penelitian lapangan. Baik, untuk susunan atau penomoran dalam judul subbab itu kita haruskan dan kita sesuaikan dengan buku pedoman seperti yang ada di video saat ini. Untuk judul bab itu kita awali dengan huruf A besar ya. Huruf A besar. Biasanya kan judul subbab itu macam-macam, ada yang menggunakan angka 1, ada yang menggunakan A kecil dan sebagainya. Nah, jadi di sini untuk format penulisan untuk menyamaratakan dan kita juga menyesuaikan dengan pedoman skripsi, maka kita gunakan untuk penomoran pertama untuk judul subbab itu kita gunakan A besar yang dicetak tebal. Nah, jadi biasanya di sini untuk A di sini kan biasanya untuk pendahuluan itu ada latar belakang masalah. Nah, jadi itu dicetak tebal latar belakang masalahnya. Nah, untuk penomorannya itu kita gunakan huruf A besar. Nah, lalu ketika nanti ada judul pasal, judul subpasal, sampai dengan judul anak item, nah itu untuk penomorannya juga kita sesuaikan sebagaimana yang ada di video saat ini. Dan untuk posisi pengetikan, awal pengetikan nanti kawan-kawan, maka pada masing-masing judul pasal dan judul subpasal itu posisinya menjorok ke dalam. Jadi semakin banyak nanti judul pasal ataupun judul subpasal yang digunakan oleh kawan-kawan, maka untuk awal pengetikannya itu posisinya itu agak menjorok ke dalam. Seperti itu. Nah, dan juga nanti pada bagian B-nya, judul subbab pada bagian B-nya, nah itu sama
halnya dengan judul subbab pada bagian A tadi. Nah, jadi untuk posisinya semakin banyak nanti judul pasal atau judul subpasal yang digunakan, maka posisinya juga akan menjorok ke dalam. Otomatis itu akan memperbanyak halaman ya. Nah, jadi untuk penomorannya kawan-kawan sesuaikan saja seperti yang ada di video ini. Dan nanti bisa kawan-kawan lihat secara langsung juga di buku pedoman skripsi yang sudah dibagi. Baik, selanjutnya itu untuk lampiran. Nah, lampiran ini yang harus kita muat itu diantaranya pedoman wawancara kita pada saat menggali data ke lapangan, juga pedoman observasi, pedoman dokumentasi, dan lain sebagainya. Itu kita muat nanti pada bagian lampiran. Selain itu, kita juga memuat seperti surat surat penelitian, surat setelah penelitian, surat-surat yang terkait dengan penelitian kawan-kawan itu nanti dibuat saja pada lampiran. Nah, lalu selanjutnya itu kalau ada foto-foto observasi atau kegiatan wawancara dengan guru atau siswa di sekolah, nah maka itu bisa dilampirkan untuk memperkuat kawan-kawan telah melakukan penelitian di sekolah. Artinya ada bukti kita melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, nanti diakhiri dengan riwayat hidup penulis. Nah, nanti untuk formatnya juga ada di pedoman skripsi 2017. Nah, selain itu untuk biasanya di masing-masing bab itu ada kita cantumkan ayat Al-Quran ataupun hadis yang digunakan pada skripsi kita. Nah, itu untuk terjemahan tidak boleh kita tulis di dalam isi skripsi ya. Jadi untuk yang boleh kita tulis di dalam isi skripsi kita itu bahasa Arabnya saja atau ayatnya saja, ayat Al-Quran saja. Dan nanti untuk terjemahannya kita lampirkan di akhir. Nah, jadi untuk daftar terjemah ini masuk juga di bagian lampiran tadi. Nah, untuk format bagaimana kita menulis daftar lampiran, nah kurang lebihnya seperti ini. Daftar terjemah ya. Nah, kita gunakan dengan tabel. Nah, di sini ada nomor, di sini nomor ya, nomor 1 sampai berapa nantinya ayat atau hadis yang kita gunakan dalam skripsi. Lalu halaman di sini itu halaman posisi ayat tersebut pada halaman berapa. Nah, kita sebutkan halamannya. Dan lalu untuk babnya juga sama. Ayat tersebut terdapat di bab berapa. Nah, kita sebutkan di sini babnya. Nah, lalu terjemahannya kita tulis. Kita tulis di sini dan diakhiri dengan surah apa yang kita gunakan dan ayat berapa. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada nomor 2. Misalnya ada terdapat di bab 2 halaman 18. Ini terjemahannya. Nah, jadi seterusnya ya seperti itu. Nah, juga seperti hadis di sini. Nah, menuntut ilmu adalah wajib untuk setiap kaum laki-laki maupun perempuan. Al-hadis terdapat di bab 4 halamannya halaman 81. Nah, seperti itu untuk format daftar terjemah. Nanti sesuaikan saja halamannya dan bab berapa
kawan-kawan menggunakan ayat Al-Quran ataupun hadis nantinya diisi skripsi. Jadi tidak boleh lagi terjemahannya itu diletakkan di dalam skripsi. Banyak dari skripsi sebelumnya itu untuk terjemahan masih digabung dengan ayat Al-Qur'annya pada isi skripsi. Jadi kita pindahkan untuk terjemahannya itu di bagian terjemahan, khusus di bagian lampiran. Nah, untuk bahasa yang digunakan untuk karya ilmiah itu nanti bisa kawan-kawan baca dari file yang saya share untuk bisa didalami dan bisa dipelajari untuk menyesuaikan nantinya pada penulisan skripsi kawan-kawan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa terus memotivasi kawan-kawan untuk segera menyelesaikan studinya. Jadi saya harapkan untuk materi ini kita bahas dan kita pelajari untuk memudahkan nantinya kawan-kawan melakukan penelitian ataupun dalam menulis skripsi nanti. Walaupun ada buku pedoman, akan tetapi perlu ada juga penjelasan, dan ketika dari penjelasan itu atau dari kawan-kawan belajar mandiri untuk membaca pedoman itu, kalau ada yang belum bisa dipahami, bisa kita bahas bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini dapat bermanfaat. Mari kita tutup di materi hari ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.